Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tiga warga di Banjar Pangkung Tanah Kauh, Desa Melaya Jembrana, digigit anjing yang diduga terjangkit rabies. Salah satu korban adalah bocah berusia 5 tahun. Polda Bali menetapkan 13 tersangka kasus penolakan resort di Bukit Anjung Awit, Desa Bukbuk, Karangasem. Warga di Desa Sorangan, Denpasar menggantungkan hidup dengan bertani rumput laut dan tetap bertahan hingga saat ini. Kasus gigitan anjing gila atau rabies diduga kembali merebak di Kabupaten Jembrana. 3 warga di Banjar Pangkung Tanah Kauh, Desa Melaya digigit anjing yang diduga terjangkit rabies pada Sabtu 9 September. Bahkan salah satu korban adalah bocah berusia 5 tahun yang digigit pada bagian leher. Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana langsung melakukan vaksinasi di Kecamatan Melaya agar kasus rabies tidak merebak luas. Petugas mendatangi rumah warga dan memvaksinasi satu persatu anjing di daerah ini. Selain vaksinasi rabies, petugas Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana juga melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Nah, kemudian terkait ada kasus yang muncul baru bahwa di Jembrana ini sampai saat ini yang terakhirnya tambah 2 berarti ada 60 kasus positif, dan itu mungkin besok sudah kita lakukan penanganan untuk untuk vaksinasi di kasus gigitan di Melayu sama di Pergung ya, untuk penanganan rabiesnya. Sekali lagi sampai dengan besok ini atau mungkin besok udah mulai kita melaksanakan vaksinasi rabies, termasuk juga kita mengedukasi masyarakat bagaimana pengendalian rabies ini berbasis masyarakat. Sekali lagi bahwa Tisira di masing-masing desa kelurahan segera terbentuk sepenuhnya di Jembrana, kemudian juga revisi awe-gawe atau mungkin tambahan awe-gawe ya, tambahan perarem ya di desa adat terkait dengan pengendalian penyakit zoonosis terutama rabies ini segera rampung juga di desa adat. Sementara itu 2 sampel otak anjing yang menyerang 3 warga sudah dikirim ke Balai Besar Veteriner di Denpasar untuk diuji. Saat ini kasus positif gigitan rabies di Kabupaten Jembrana berjumlah 60 kasus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Dampak kekeringan di Kabupaten Jembrana makin meluas. Air bersih yang menjadi tumpuan hidup makin sulit didapat karena hampir semua sumber air mengering. Warga akhirnya mengandalkan pasokan air bersih dari mobil tangki yang dikirim BPBD dan PDAM Jembrana. Sejak awal Januari hingga 12 September, total pendistribusian air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan hampir 270.000 liter. Wilayah yang paling mendapat pasokan air bersih yakni SD 1 Berangbang, Banjar Dewasana dan Pancadawe Kelurahan Pendem, Banjar Sawah Batu Agung, Desa Mendoyo Dautukat, dan Desa Yeh Embang. Untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, kami distribusikan dari bulan Januari sampai September ini sebanyak 269.500 liter. Dan itu di bulan-bulan akhir Agustus, di bulan Agustus dan di awal September itu kurang lebih jumlahnya sangat banyak. Jadi hampir separuh, hampir 50% dari jumlah itu jumlahnya yang kita distribusikan. Kami bersinergi dengan stakeholder yang lain, dalam hal ini Polri, Polres Jembrana, kemudian dari pihak Pemda, BPBD dan Pol PP, Pak ya. Jadi kami hanya sebagai penyedia air bersih. Jadi kami menyediakan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ada
kegiatan-kegiatan kami juga selain itu seperti membuat keran umum. Musim kemarau yang panjang menyebabkan hampir sumber air di kawasan hutan di sebagian wilayah di Kabupaten Jembrana mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa berkeliling mencari sumber air. Maka dari itu pasokan air bersih dari pemerintah sangat diharapkan warga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bali memasukkan Kecamatan Kintamani Bangli sebagai daerah yang berpotensi dilanda kekeringan. Untuk langkah antisipasi, BPBD dan Damkar Bangli sudah menyiapkan air bersih untuk warga yang terdampak dengan menyiapkan 2 mobil tangki serta 3 unit damkar yang masing-masing memiliki kapasitas 5.000 liter air. Selain itu, BPBD dan Damkar juga menjalin kerjasama dengan PDAM Bali dan perusahaan air kemasan di Banjar Bungan, Desa 3, Kecamatan Susut. BPBD dan Damkar sudah menyiapkan diri untuk siap mensuplai air ketika nanti masyarakat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari, utamanya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi keringan, utamanya daerah Suter, Abang Batu, Dinding. Itu pun tidak semua dusun, itu ada beberapa. Itu pengalaman kita menunjukkan. Dan sampai hari ini kita punya kurang lebih 5 armada, 2 tangki suplai dan 3 tangki damkar yang sudah tentu kita siap mensuplai air ketika masyarakat membutuhkan. Hingga saat ini belum ada permintaan pasokan air bersih dari warga. Namun demikian, BPBD dan Damkar akan bergerak cepat bila ada daerah yang membutuhkan air bersih. Musim kemarau saat ini menyebabkan sejumlah daerah di Bali terancam kekurangan air bersih, khususnya di daerah tandus. Warga bersusah payah mencari sumber air, namun sebagian besar kering, sehingga mengharapkan pasokan air bersih dari penjual yang mematok harga mahal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. KPU Bangli mengimbau masyarakat agar mencermati daftar pemilih tetap DPT untuk memastikan nama mereka apakah tercantum atau tidak dalam DPT. Saat ini KPU Bangli gencar mensosialisasikan dan mengawasi keakuratan daftar pemilih tetap. Sampai saat ini, KPU Bangli masih menunggu masukan dari masyarakat terkait perubahan DPT akibat meninggal dunia, pindah domisili, alih status, dan hal lainnya yang menyebabkan pemilih harus mencoblos di tempat lain. Untuk memfasilitasi warga yang pindah pencoblosan, KPU Bangli sudah membuka posko DPTB atau daftar pemilih tambahan di masing-masing desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Posko dibuka hingga -7 jelang pemilihan, dan sampai saat ini KPU Bangli sudah memasukkan 27 pemilih ke DPTB, dan dipastikan jumlah ini akan terus bertambah seiring makin tingginya mobilitas penduduk di Kabupaten Bangli. Menerima masukan. Kemudian atas daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan, siapa tahu ada yang sudah meninggal, kemudian setelah dari penetapan DPT ya, kemudian ada yang melakukan pindah domisili, kemudian alih status, itu kita tandai nanti. Ini tujuannya adalah untuk salah satu yang terpenting adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian yang terakhir adalah membuat daftar pemilih tetap kita atau daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024 ini semakin berkualitas. KPU Bangli berharap dukungan dari masyarakat dan sejumlah pihak untuk memperbaiki data pemilih agar tidak ada hak pilih masyarakat yang tercecer sehingga kualitas pemilu 2024 terjamin. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.